order sudah jalan, packing sudah oke, gagal cuan. Apa sebabnya? Mari kita bedah. Cuan itu bukan soal banyaknya pesanan, tapi seberapa rapi kita atur setiap pengiriman. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngopi, ngobrolin program iPos. Masih bersama saya Adit dan masih juga ditemani oleh Mas Aziz sebagai konsultan Trigonal Software. Tema kita kali ini tentang penyebab toko gagal cuan, Mas Aziz. Oh ya, oke. Jadi transaksi penjualan sudah terjadi nih. Ya. Pesanan dari pembeli udah masuk, Ya. penjual sudah melakukan proses, sudah packing, sudah dikirim, tapi gagal cuan. Ya. Nah, kira-kira apa nih penyebabnya, Mas Aziz? Ya, menurut saya sih kemungkinan itu antara barangnya nggak sampai, Mas Adit, atau barangnya sampai tapi rusak. Oke. Kalau seperti itu kan biasanya customer minta refund ya. Ya. Yang artinya uangnya itu gagal masuk ke penjual jadi gagal cuan. Oke. Gitu. Jadi ada masalah di proses pengirimannya berarti ya, Mas Aziz? Iya, betul Mas Adit. Dan berarti kita harus pinter-pinter milih ekspedisi dong, Mas, ini. Kalau menurut saya sih jangan langsung ke sana ya Mas Adit ya. Oh, Jadi oke. kita harus introspeksi dulu. Karena bisa saja itu bukan kesalahan dari kurir atau bagian pengiriman Mas Adit. Bisa saja itu kesalahan internal para pengusaha. Tuh, seperti itu. Jadi itu biasanya terjadi kalau teman-teman pengusaha itu belum menjalankan SOP. Jadi dari proses kemarin kan proses packing, terus proses pengiriman itu harus sesuai Mas Adit. Kalau penanganannya nggak sesuai Mas Adit, itu bisa-bisa kita operasional itu bisa kacau balau dan itu endingnya kan bisa jadi kerugian ya Mas Adit ya. Ya. Yang artinya tadi nggak jadi cuan. Itu. Oke. Ini SOP lagi berarti. Betul. Nah, di SOP series Ya. untuk toko online, Ya. ini kan kita sudah bahas ya. Ada bahas SOP stok dan katalog produk. Ya. Ada SOP penerimaan pesanan. Betul. Dan terakhir itu ada SOP pengemasan pesanan ya, Mas? Betul. Ya. Untuk sekarang kita mau share terkait SOP pengirimannya Mas Adit. Karena kelanjutan dari kemarin ya, setelah di packing barangnya akan dikirim. Oke, sip nih. Sebelum menjelaskan SOP-nya, mari Oke. kita ngopi dulu nih, Mas. Oke, siap. Ya, lanjut lagi bahas SOP pengiriman Mas Aziz. Silahkan dijelaskan. Oke, seperti biasa saya sudah membuat contohnya ya Mas Adit, nanti ditampilkan di layar. Oke. Keluar dari kopi. Iya. Oke, jadi ini contoh SOP pengiriman pesanan Mas Adit yang tampil di layar. Di contoh kali ini ada 3 person yang menjalankan, yaitu bagian gudang, bagian pengiriman, dan bagian admin yang sebelumnya sudah input pesanan ini. Oke, jadi yang pertama bagian gudang itu mengumpulkan paket yang siap kirim. Itu ya, karena kemarin kan udah sampai dicek dan segala macam ya. Ya. Setelah dicek itu kan berarti paketnya itu sudah siap kirim. Ya. Nah, ini bagian gudang ngumpulin yang sudah siap kirim. Nanti bagian yang kirim itu mengelompokkan paket berdasarkan kurirnya Mas Adit. Misalnya yang rek, yang pakai same day atau instan dan sebagainya itu udah dipisah-pisah. Jadi nanti kalau kurirnya datang kita nggak perlu repot nyari di semua paket yang ada. Karena kita udah sortir. Atau misalnya paketnya kita kirim ke kurir ya kita nggak perlu sortir lagi di sana karena kita udah pisahin ini kurir A, kurir B, kurir C. Jadi gudang itu sudah dipisah. Itu sangat memudahkan nantinya. Selanjutnya bagian pengiriman tadi setelah dikelompokkan diserahkan ke kurir atau drop off paket. Karena kan sekarang ada 2 sistem ya. Sistem yang pick up diambil atau sistem yang kita drop off ke gerai masing-masing pengiriman. Itu. Kalau sudah jangan lupa minta resi sebagai bukti bahwa paket itu sudah dikirimkan. Walaupun di beberapa kasus memang untuk saat ini resinya itu sudah otomatis Mas Adit. Biasanya kalau kita jualan di marketplace itu sudah otomatis. Tapi paling enggak nanti kita bisa cek untuk prosesnya. Nah, ini setelah barangnya dikirim kita minta resi. Bagian admin yang sebelumnya sudah nginput itu menerima resi yang tadi. Karena nanti bagian admin ini yang akan ngecek bahwa resi itu manual atau otomatis. Karena nanti penanganannya beda Mas Adit. Nah, kalau manual itu biasanya resinya itu perlu dikirimkan ke pelanggan. Jadi pelanggan bisa ngecek juga
Ya. Biasanya ini kalau ordernya itu langsung via WhatsApp ya, jadi nggak melalui sistem, jadi nanti bisa dicek. Tapi kalau otomatis itu nanti baik admin ataupun pelanggan itu tinggal cek status pengirimannya itu secara online. Tinggal dicek sudah dikirim atau belum, sudah sampai mana dan sebagainya. Oke. Itu baru selesai. Seperti itu Mas Adit untuk contoh SOP pengiriman. Oke. Jadi ini yang bertanggung jawab itu ada 3 orang atau 2 nih Mas? Oh ya, Gudang sama admin saja ya? kalau itu sih disesuaikan dengan kondisi ya Mas Adit ya, sesuai dengan kebutuhan juga. Tapi yang jelas yang perlu kita highlight itu step by stepnya Mas Adit. Ya. Jadi proses pengiriman itu tadi step by stepnya itu harus jelas, harus diperhatikan. Kalau tokonya masih kecil ya misal hanya 1 orang yang handle ya sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting dia bisa memposisikan diri sesuai dengan step-step tadi. Oke. Itu agar SOP-nya itu bisa berjalan walaupun nanti bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang atau kalau usahanya besar itu bisa lebih dari 3 orang. Oke. Itu. Tapi apa nggak ribet nih Mas kalau misalnya hanya dijalankan 1 orang aja? Untuk mempermudah misalnya cuma hanya 1 orang ya Mas Adi ya yang handle, itu bisa kita pakai sistem untuk memudahkan prosesnya. Seperti sistem program IPOS. Karena dengan sistem itu nantinya kita bisa tahu setiap penjualan itu kurirnya pakai apa. Misalnya kita tambahkan keterangan, jadi kita tahu dan kita trackingnya itu nanti lebih mudah. Oke. Kita juga bisa update status kirimnya. Misalnya kita update transaksi ini sudah dikirim apa belum, itu dari IPOS bisa kita update sehingga kita bisa mengelompokkan berdasarkan status tersebut. Itu. Jadi walaupun 1 orang harusnya bisa dengan bantuan sistem tadi. Itu. Oke, closing statement nih untuk teman-teman dari Mas Aziz, silakan. Oke Mas Adit. Cuan itu bukan soal banyaknya pesanan, tapi seberapa rapi kita atur setiap pengiriman. Siap Mas Aziz, terima kasih nih atas waktu dan insight-nya di Ngopi kali ini Mas Aziz. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.